Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Hmm. pada kesempatan kali ini kita akan memeriksa nervi cranialis pada pasien ya. Jadi nervus cranialis itu ada 12 pasang. Yang pertama olfactorius, kemudian opticus, ketiga oculomotorius, keempat cochlearis, lima trigeminal, kemudian ada abducens, facialis, kemudian ada nervus opticus, vestibulocochlearis, abducens, glossopharyngeus, vagus, accessorius, dan ada hipoglossus, ada 12 ya, 12. Baik, yang pertama kita akan memeriksa nervus, yang pertama adalah olfactorius. Dibuka dulu sebentar. Jadi pemeriksaan olfactorius ini adalah pemeriksaan penghidu. Jadi kita mengetes kepada pasien apakah fungsi penghidunya masih baik. Ada syaratnya, pasiennya harus sadar, kompos mentis, kooperatif, ya. Kalau cukup kompos mentis tidak kooperatif, kita tidak bisa melakukan karena dia hanya sadar tapi tidak bisa diajak kerjasama. Kemudian yang kedua, kita harus meyakinkan pasien tidak menderita Flu. betul, flu, penyakit yang di saluran hidung karena akan mengganggu hasil. Dan yang ketiga, kita menggunakan zat-zat yang familiar. Yang familiar itu yang mudah dikenalin ya, seperti misalkan teh, kopi gitu. Jangan kasih misalkan parfum karena dia nggak ngerti parfum, atau minyak geliga, dia nggak tahu geliga. Jadi yang misalkan yang umum saja yang kita lakukan. Di sini kita ambil contoh, ada tembakau. Ini saya kira semua tahu tembakau. Kemudian ada teh dan kopi. Jadi sedapat mungkin preparatnya harus dilindungi ya, artinya tidak mudah keluar gitu. Karena biasanya kita sudah mendapatkan, misalkan kalau teh itu dalam bentuk teh saring itu sudah bisa kita langsung gunakan ya. Kalau tidak bisa, mungkin kita harus masukkan ke dalam botol-botol seperti ini. Baik Pak, nanti ini begini ya, kita harus yakinkan dulu, kita harus ada penjelasan kepada pasien, mau diapain pasiennya. Baik Pak, nanti akan saya lakukan pemeriksaan penciuman ya, kemudian nanti Bapak harus menentukan ini zat apa. Tapi matanya nanti akan ditutup dan diperiksa satu persatu, hidungnya yang kiri dulu, kemudian yang kanan. Oke, tutup mata Bapak, kemudian saya minta tolong tangan yang, jari yang kiri menutup hidung yang kanan. Ini nggak ada flu ya? Nggak. Oke, mohon maaf ini ya, ini kopi, kita coba hidupkan. Dihirup pelan-pelan Pak. Aroma apa? Kopi. Kopi, pas. Kemudian satu lagi, yang sebelah kanannya, ini teh. Coba Pak pelan-pelan dihirup. Aroma apa? Teh. Baik, jadi pas ya, betul. Terima kasih Pak. Jadi ini fungsi penghidunya dalam keadaan baik. Ingat bahwa meminta pasien untuk menghirup pelan itu saya rasa penting karena waktu itu ada kejadian, ada koas yang menyiapkan teh bubuk yang besar seperti ini, diperiksa ke pasien langsung, pasien menghirup dengan kuat sehingga bubuk tehnya langsung masuk. Itu tidak dibenarkan. Jadi kalau bisa kita sudah terlindungi seperti ini atau dalam bentuk dibungkus oleh kain ya, atau kasa, sehingga aromanya saja yang keluar tapi bubuknya tidak keluar. Itu pemeriksaan nervus 1. Kita masuk pada pemeriksaan nervus 2. 2 dan 3 itu kadang digabung ya, karena memang ada beberapa pemeriksaan seperti efek cahaya itu, aferennya nervus 2, kemudian aferennya nervus 3. Nervus 2 yang biasa kita lakukan pertama adalah pemeriksaan ketajaman penglihatan. Ya, biasanya kalau ketajaman penglihatan kita di laboratorium atau di ruang periksa kita menggunakan optotic Snellen chart. Jadi ada angka-angka huruf-huruf yang harus dibaca dalam jarak 5 sampai 6 meter, ya. Angka yang paling besar kemudian akan diikuti oleh paling kecil, akan diikuti lebih kecil, dan yang terakhir ada yang paling kecil. Jadi pasien akan diminta untuk melihat angka tersebut, itu yang pertama, satu-satu Pak, nanti matanya ditutup misalkan seperti itu, kemudian suruh baca ya. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang paling kecil terbaca itu adalah yang normal. Ya, biasanya angkanya nanti 5/5 atau kalau dalam jarak 6 meter 6/6. Artinya
pasien bisa membaca dalam jarak 5 meter, sedangkan orang normal juga bisa membaca dalam jarak 5 meter. Itu yang paling kecil di bawah. Ya. Kemudian kalau ada gangguan yang paling besar itu tidak dapat terbaca, maka kita akan melanjutkan pemeriksaan dengan hitung jari. Hitung jari kita mulai dari jarak 5-6 meter tadi. Jadi pasien diminta untuk coba tutup mata. Kemudian kita misalkan seperti ini ya, kita anggap dari 5 meter, 6 meter sudah tidak nampak. Ini kira-kira ada jarak 2 meter. Ini berapa Pak angkanya? 2, dokter. Ini? 1. Berarti pasien bisa membaca dalam jarak 1 meter. Jadi jaraknya dari visusnya adalah 1/60. Artinya pasien bisa membaca hitungan jari dalam jarak 60 meter, sedangkan orang normal bisa membaca jarak hitungan jari dalam jarak 60 meter. Ya, kalau di depan ini misalkan dia tidak bisa membaca hitungan jari, maka kita akan menggunakan lambaian tangan. Kita mundur lagi dalam jarak 6 meter, kita lambaikan tangan kita, kemudian pasien suruh mengidentifikasi lambaian tangan tadi. Saya ambil contoh, di sini kita jarak ambil 2 meter, pasien baru dapat membaca lambaian tangannya. Ini kiri kanan atau atas bawah? Kiri kanan. Kiri kanan, berarti pasien bisa membaca dalam jarak 2 meter. Sedangkan orang normal itu bisa membaca dalam jarak 300 meter. Jadi visusnya 2/300. Demikian. Nah, kalau di depan mata pun sudah tidak bisa lagi membaca lambaian tangan, maka kita menggunakan senter cahaya. Ya, kita lihat seperti ini, Pak. Ada sinar. Ada. Nah, ini dari arah mana? Bawah. Bawah. Berarti visusnya 1/tak terhingga. Maksudnya apa? Pasien bisa membaca dalam jarak kurang dari 1 meter, sedangkan orang normal bisa melihat cahaya dalam jarak tak terhingga. Maksudnya begini, bintang-bintang yang di atas sana itu sampai ke kita sinarnya setelah berpuluh-puluh tahun cahaya sampai kita, artinya jaraknya pun sangat jauh. Jadi demikian untuk yang ketajaman penglihatan. Kemudian untuk lapangan pandang. Lapangan pandang itu kita akan memeriksa lebar lapangan pandang pasien. Biasanya nanti area lapangan pandang seperti ini bentuknya, ya. Seperti kacamata Ray-Ban itu, ya, bentuknya seperti itu kalau garis hayalnya seperti itu, ya. Nah, cara memeriksanya jelas tadi pasien harus sadar, kooperatif, kemudian kita jelaskan cara pemeriksaannya. Pak, nanti akan saya periksa, ya. Mata Bapak yang kanan akan berhadapan dengan mata saya pemeriksa yang kiri, ya, dengan jarak sekitar 60 cm atau kurang, ya. Seperti ini Bapak menghadap saya, tutup matanya satu yang sebelah kanan. Maka akan saya menutup mata yang bersamaan ya. Kemudian kita membuat objek ya, boleh pakai tangan. Coba Pak tengok tangan saya nampak? Nampak. Nampak sudah? Ini? Tidak. Tidak. Ini nampak? Nampak. Nah, batas atas ini, batas superior ini kita berarti sama dengan pemeriksa. Saya pun sudah bisa melihat jari saya di sini. Kemudian dari samping, ini nampak Pak? Tidak. Tidak. Kemudian kita gerakkan ke arah medial terus. Nampak. Kalau nampak bilang nampak. Nampak. Saya juga nampak. Berarti jarak apa? Berarti luas dari lapangan pandang sebelah kiri sama dengan pemeriksa. Dari bawah ya Pak. Nampak? Belum. Nampak. Nampak. Ya, jadi juga sama luas lapangan pandang dan pemeriksa kita ambil garis hayal seperti ini ya. Kemudian dari medial ini nampak Pak? Belum. Nampak. Nampak. Jadi luas lapangan pandangnya seperti ini untuk yang kiri. Demikian juga kita lakukan pada hal yang sebelah kanan, ya. Nanti kalau gangguan-gangguannya boleh kita lihat di kuliah lagi. Kemudian pemeriksaan nervus 2 yang lain adalah pemeriksaan refleks cahaya. Dia bersamaan dengan nervus 3 karena aferennya nervus opticus, kemudian nanti cahaya akan ditangkap oleh retina, kemudian dia disalurkan oleh nervus opticus itu sendiri, bersilang di chiasma, akan berlanjut sebagai tractus opticus. Tractus opticus nanti akan berakhir di thalamus, di corpus geniculatum laterale, kemudian nanti akan memberikan inervasi ke nervus 3. Baru nervus 3 bilateral dia akan memberikan inervasi ke iris ya. Jadi kalau kita lakukan seperti ini, mohon ya Pak ya. Lihat saya. Kita gerakan sinar dari samping, kemudian kita lihat reaksi pupilnya. Yang kiri dan kanan bergantian, ya, seperti itu.
Nah, itu yang langsung. Untuk pemeriksaan refleks cahaya tidak langsung, kita meminta bantuan pasien untuk membatasi gerakan, membatasi sinar. Jadi kalau kita lakukan penyiraman pada sisi yang kiri, maka kita akan memperhatikan reaksi pupil pada sisi yang berlawanan. Seperti ini, iya, ada gerakan juga normal. Kemudian kita lakukan seperti ini juga hampir sama. Berarti refleks cahaya langsung maupun tak langsung pada pasien ini normal, ya. Untuk nervus 2 saya kira itu. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan nervus 3, 4, 6 ya. Oculomotorius, kemudian trochlearis dan abdusen. Ini bersama-sama diperiksa karena ini biasanya memeriksa gerakan motorik dari gerakan bola mata. Untuk nervus 3 sebetulnya ada tambahan ya, selain gerakan bola mata dia yang digabung dengan nervus 2, satu lagi adalah pemeriksaan dari rima palpebra. Jadi saya ulangi, mungkin kita harus lihat kuliah lagi. Nervus 3 itu ada 6 fungsi. Yang pertama adalah 4 penggerak bola mata. Kemudian yang satu adalah sphincter pupil yang barusan kita periksa di nervus 2. Yang satu lagi adalah levator palpebra. Ya. Dari nervus 3 tadi, yang 4 ini adalah penggerak bola mata. Rectus superius ya, untuk menggerakkan mata ke atas. Rectus medius untuk menggerakkan mata ke medial. Rectus inferius untuk melihat mata ke bawah, dan satu lagi oblik. Oblik yang di sini untuk melihat ke atas, berarti dia oblik inferior. Ya, ada 6 fungsi ya, seperti tadi. Nah, untuk nervus 4, dia fungsinya hanya melihat medial ke bawah dan medial bawah dan medial bawah ya, medial bawah ke bawah kemudian ke medial. Jadi dia menginervasi dari musculus rectus musculus oblique superior. Ya. Untuk nervus 6 abdusen itu bertanggung jawab untuk rectus lateralis untuk melihat ke arah lateral. Ya. Jadi pada otot gerakan bola mata itu ada fungsi dari 3, 4, dan 6. Cara memeriksanya sebetulnya cukup simpel ya. Seperti ini. Coba dilihat Pak ya. Ini ada objek di sinar saya dilihat Pak. Ya. Ke atas, enggak, maksudnya diperhatikan, diikuti ke atas. Ini untuk memeriksa rectus superius dan oblique inferior. Kemudian ke bawah, ini untuk memeriksa rectus inferior. Kemudian ke lateral kiri, ini untuk memeriksa rectus medius mata kanan dan rectus lateralis pada mata kiri. Kemudian sedemikian untuk memeriksa rectus lateralis pada mata kanan dan rectus medius pada mata kiri. Dan terakhir ada untuk memeriksa nervus trochlearis, nervus 4 adalah membuat manuver seperti ikuti dulu Pak sinarnya. Ya, mata pasien akan melihat ke medial dan bawah. Ini adalah pemeriksaan nervus trochlearis. Jadi dengan manuver tadi kita sudah bisa memeriksa rectus superius, medius, inferius ya. Kemudian ada rectus lateralis, kemudian ada oblique inferior dan oblique superior. Satu lagi, untuk nervus 3 dia spesial, selain untuk gerakan bola mata tadi, fungsi yang lain adalah mengangkat palpebra superior. Ya, kita melihat bahwa dari rima palpebra, jadi celah palpebra kita ukur sekitar 5-7. Coba lihat ke depan Pak. Kemudian dengan penggaris boleh, kalau di sini ada penggaris kita ukur kira-kira 5-7. Artinya fungsi dari palpebra superior yang diinervasi oleh nervus 3 itu normal, ya, seperti itu. Baik, untuk 3, 4, 6 saya kira sudah cukup. Kemudian untuk nervus 5. Nervus 5 limbus trigeminus. Trigeminus itu yang dominan biasanya adalah sensorik ya, sensorik. Jadi pemeriksaan sensorik mungkin nanti kita harus ingat lagi ada 2 ya, ekstroseptif dan proprioseptif. Yang ekstroseptif dari luar, yang seraba, kemudian nyeri dan suhu. Yang proprioseptif ini adalah aferen impulsnya dari dalam, seperti misalkan posisi gerak getar, tekan dalam dan nyeri dalam. Itu bisa kita lakukan dalam pemeriksaan nervus 5. Ya, sensorik ya. Jadi nervus 5 itu mensarafi sensorik di bagian wajah ya. Wajah itu terbagi inervasinya untuk nervus 5 ada 5 regio, 51, 52 dan 53. Regio 51 adalah regio nervus 5 bagian optalmik. Kemudian
Yang kedua, nervus 5 yang membidangi adalah bagian maksila, kemudian yang terakhir adalah mandibula ya, 51 ophthalmic, 52 maksila dan 53 adalah mandibula. Masing-masing kita periksa dengan pemeriksaan sensibilitas seperti biasa. Misalkan kalau untuk raba kita gunakan kapas, kemudian kalau untuk nyeri kita gunakan jarum ya, atau benda yang cukup runcing tapi tidak tajam tapi tidak bisa melukai ya. Contoh seperti ini misalkan, tutup matanya Pak, ini terasa seperti di apa? Terasa di raba, ditusuk atau di iris? Di raba ya Pak. Kemudian ini juga sama kita lakukan demikian ke rima regio, ophthalmic, maksila dan mandibula. Yang terakhir dengan suhu mungkin kita menggunakan 2 tabung reaksi juga sama. Kita tentukan ini rasa panas kemudian atau rasa dingin ya. Untuk nervus 5 yang sensorik. Kemudian ada juga nervus 5 yang motorik. Nah, motorik itu adalah untuk nervus 5 dia mensarafi otot-otot pengunyah ya, temporal dan masseter ya, temporal dan masseter. Cara pemeriksaan cukup gampang ya. Kita minta pasien untuk tutup dulu mulutnya, kemudian mengunyah. Ya, mengunyah, Pak. Ya, kemudian kita raba di sini adalah kontraksi musculus temporalis dan yang di telapak tangan ini adalah kontraksi dari musculus masseter. Kita raba, kemudian kita bandingkan kiri dan kanan. Ya, itu untuk nervus 5. Berlanjut ke nervus. Oh ya, kemudian untuk otonom ada beberapa refleks di sini. Ya, yang pertama adalah refleks kornea ya, refleks kornea. Kita minta pasien untuk melihat ke satu arah Pak, lihat sana Pak. Kemudian dengan ujung kapas yang dipilih, kemudian kita menyentuh kornea, lihat selirik sana. Kemudian kita sentuhkan korneanya, bukan konjungtiva ya, korneanya. Normalnya dia akan melakukan gerakan menutup mata ya, karena nervus 5 itu adalah bertanggung jawab di ophthalmic sini ya. Kemudian berikutnya adalah refleks dari masseter di sini ya. Kita lakukan pemeriksaan refleks di sini. Kita minta pasiennya untuk membuka mulutnya sedikit. Kemudian kita letakkan tangan kita seperti ini, kemudian kita pukul. Ya, demikian. Agak ngatup sedikit. Ya. Normalnya akan terjadi gerakan mengatup ya pada mulutnya. Itu disebut sebagai refleks masseter. Saya kira itu untuk refleks. Kemudian berlanjut ke nervus 7 karena 6 tadi udah 3, 4, 6. Sekarang nervus 7. Nervus 7 ini ada beberapa tugas di situ. Yang pertama adalah sensorik ya. Tapi ingat bahwa di wajah ini tadi sensorik diinervasi oleh nervus 5. Jadi sensorik yang nervus 7 yang mana? Sensorik yang nervus 7 adalah sensorik khusus. Dia untuk pengecapan. Ya. Kemudian motorik. Kalau motorik ini untuk ekspresi wajah. Ya, ekspresi wajah. Kita tahu bahwa nervus 5 juga menginervasi wajah untuk motorik temporal dan masseter. Sedangkan nervus 7 untuk ekspresi wajah ada musculus defrontalis, orbicularis oculi, orbicularis oris dan mentalis. Jadi kombinasi keempat gerakan otot tadi akan membuat ribuan ekspresi wajah. Ya. Caranya yang pertama adalah untuk ekspresi wajah kita akan memfungsikan gerakan dari musculus frontalis. Angkat alis Pak ke atas, ikuti sinar ini baik ikuti objek ini. Maka kita lihat kerutan di atas, sekali lagi ya. Simetris sekali lagi diangkat terus. Simetris kiri dan kanan berarti menunjukkan bahwa kerja dari otot frontalis yang diinervasi nervus 7 dalam keadaan baik. Kemudian cukup untuk memeriksa fungsi dari musculus orbicularis oculi, kita meminta pasien untuk memejamkan mata sekuat mungkin. Kemudian kita lakukan tes kekuatan ya, kalau sama berarti dia dalam keadaan normal, sudah. Kemudian untuk memeriksa kerja dari musculus orbicularis oris, pasien kita minta untuk buka mulut, kemudian menggembungkan pipinya, meniup jangan bocor seperti itu. Coba buka mulutnya Pak. Baik, ini simetris kita lihat ya, plika nasolabialisnya normal, untuk dari mulutnya juga normal. Kemudian senyum.
senyum ya, sama juga plicka nasolabialis juga baik. Kemudian menggembungkan mulut. Ya, tidak ada yang bocor dengan kiri dan kanan, berarti dia fungsinya baik. Oke, jadi untuk nervus 7 pada pasien ini dalam keadaan normal. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pemeriksaan sensorik yang saya katakan tadi, sensorik khusus. Jadi sensorik khusus itu tidak seperti sensorik yang lain seperti proprioceptif dan exteroceptif, tapi sensorik khusus adalah pengecapan yang kita tes dengan menggunakan rasa cairan ya, seperti ini. Ada cairan garam, ada cairan kimia yang rasa pahit, garam yang asin, cuka yang asam, gula pun boleh ya. Tapi ingat harus dalam bentuk cairan. Preparat tidak boleh dalam bentuk kristal karena nanti dia akan lama direspon oleh pasien ya. Jadi pasien nanti akan kita minta, Pak, nanti mulut Bapak keluar, kemudian mata ditutup, kemudian tidak boleh ditarik sambil kita teteskan ya. Ada rasa manis, ada rasa pahit dan asin ya. Nah, tetapi nanti Bapak nggak akan bisa ngomong karena lidah akan dikeluarkan terus. Jadi kita harus berkomunikasi dengan bahasa verbal yang lain. Contoh misalkan dengan kode. Kalau manis Bapak bilang jempol. Kalau misalkan asin Bapak bilang telunjuk ya. Kalau pahit mungkin jari ketiga seperti ini ya. Nanti Bapak sebutkan demikian ya. Nah, bisa saja dengan cara menulis. Boleh ya, mana bisa kita lakukan. Yang penting pasien tidak berbicara saat pemeriksaan dan lidah tidak boleh dimasukkan sampai dengan selesai dilakukan pemeriksaan pengecapan ya. Baik, kita peragakan. Biasanya saya menggunakan kasa. Menggunakan kasa, kemudian lidah pasien keluar, ini saya peragakan saja, lidah keluar, kemudian saya pegang dengan kasa, kemudian saya siapkan, ini misalkan rasa manis, akan saya teteskan di daerah depan. Dengan mata tertutup ya Pak, mata tutup. Ini manis, kemudian apa rasanya Pak? Nah, ini kita sepakat tadi jempol itu adalah manis ya. Kemudian kalau dia asin dan asam akan di sebelah lateral dari lidah. Masih dikeluarkan ya Pak, jangan dimasukkan. Ini Pak, sebelah kiri. Oh iya, jari telunjuk, ini asin, sepakat kita ya. Demikian seterusnya diteteskan di daerah-daerah tertentu dari lidah ya. Kalau di anterior ini yang manis, di samping ini untuk asam dan asin, di belakang untuk rasa pahit ya. 2/3 depan. Untuk nervus 7 pengecapan ya khusus. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah pemeriksaan kelenjar dari otonom, kelenjar dari glandula lakrimal di sini fungsinya. Kemudian kita lihat apakah yang satu lebih lebih kering dia, kemungkinan ada gangguan di otonomnya. Yang berikutnya adalah pemeriksaan refleks stapedial. Nah, refleks stapedial itu adalah refleks di mana nervus facialis, nervus 7 membuat peran meredam suara keras yang timbul dari gerakan osikel. Jadi kalau ada membran timpani, ada osikel dari pendengaran, incus stapes. Jadi ada semacam peredaman di stapes sehingga dia bisa meredam suara yang keras. Kita menggunakan stetoskop, caranya seperti ini. Ya, contoh misalkan kalau pasien mengalami Bell's palsy misalkan, kelemahan pada otot wajah sebelah kanan, itu juga akan disertai dengan gangguan pengecapan di sebelah kanan, juga ada gangguan refleks stapedial di sebelah kanan. Cara periksa seperti ini, pasien kita minta untuk memakai stetoskop, maaf Pak ya, permisi Pak. Kemudian kita bilang Pak, nanti akan saya ketuk pelan, ya. Pada orang normal kalau kita ketuk seperti ini dia tahan, ya. Tetapi kalau misalkan ada kelainan dari refleks stapedial, kalau kita ketuk seperti ini, tarik cepat sebelah kanan ya, coba. Begitu. Berarti refleks stapedial pada sebelah kanan ini tidak ada karena ada gangguan dari nervus 7, ya. Baik.
Kemudian untuk pemeriksaan nervus 8, ini biasanya kita pemeriksaan dari pendengaran, kita bisa menggunakan yang pertama biasanya menggunakan ini garpu tala ya, frekuensi 128, 256, 512. Yang kelipatannya boleh demikian kita lakukan pemeriksaan ini pada beberapa daerah, misalkan pada Weber ya, pemeriksaan Weber itu bisa kita lakukan pada vertex. Ini biasanya nanti diulang di topik THT ya. Kita getarkan garpu tala, kemudian kita letakkan di vertex, kemudian kita minta pasien untuk merasakan arah getarannya mana lebih kuat ya. Ini adalah membandingkan getaran bone conduction antara kiri dan kanan. Kemudian yang Rhine test ya, ini ya, ini adalah membandingkan antara air conduction dan bone conduction pada pasien tersebut ya. Misalkan seperti ini, Pak, bilang nanti kalau sekiranya udah nggak mendengar lagi ya, nanti kasih tahu saya, nanti akan saya letakkan di tulang Bapak. Ya. Bapak rasakan masih mendengar, kalau tidak mendengar kasih tahu saya gitu ya. Baik seperti ini, misalkan kalau tidak mendengar bilang ya, Pak. Ya. Oke, kemudian kita lakukan untuk masih dengar? Masih. Ya, idealnya ya, bone conduction lebih baik daripada air conduction ya, dibandingkan kiri dan kanan. Nah, kemudian yang terakhir adalah Swabach test. Swabach test itu membandingkan antara pemeriksa dengan pasien, tapi dengan catatan pemeriksa juga harus baik. Jangan pula pemeriksanya lebih jelek pendengaran dibandingkan pasien ya. Kita bandingkan baik air conduction, kemudian bone conduction juga bisa. Seperti ini misalkan. Kalau udah nggak dengar bilang. Habis. Saya juga tidak mendengar, berarti tidak diperpanjang, berarti dalam keadaan normal seperti itu ya. Nanti kita ulang lagi nanti pemeriksaan untuk garpu tala di THT. Kemudian masuk masih nervus 8 adalah pemeriksaan reaksi kalori. Reaksi kalori itu adalah memberikan cairan baik hangat maupun dingin, kemudian kita melihat arah gerakan bola matanya. Biasanya kita punya hafalan COSE ya, cold opposite, warm similar. Jadi kalau kita kasih air dingin di sebelah kanan misalkan, bola mata akan melihat ke arah berlawanan dan pemberian rangsang. Kalau yang sebelah kanan diberikan, dia akan melihat ke sebelah kiri. Begitupun sebaliknya, kalau kita berikan cairan dingin, maka dia akan melihat ke arah berlawanan. Sebaliknya kalau kita memberikan cairan hangat, dia akan melihat bersamaan dengan arahnya. Kemudian kita misalkan sebelah kanan kita berikan air hangat, mata akan melirik ke arah sebelah kanan. Ya, jadi itu kita periksa pada pasien dengan pemeriksaan nervus cranius 8. Kemudian berikutnya adalah 9-10, pemeriksaan nervus 9-10, glossopharyngeus dan vagus. Kita meminta pasien untuk membuka mulut, ya. Kemudian buka mulut, ya. Lidahnya keluar, kemudian kita menilai arcus faringnya, simetris apa tidak dengan posisi uvula di tengah. Maaf sedikit agak mendangak. Lidah keluar panjang, panjang. Kemudian bilang A. Ulang sekali lagi. A. Oke, cukup. Jadi arcus faring itu dia akan simetris, di tengahnya ada uvula. Kalau ada parisnya dia akan timpang ya. Kalau kita bisa bilang A, yang satu lebih bagus, yang satu lebih turun. Nah, ini berarti ada kelemahan salah satu sisi. Dan juga kita dengan sendirinya akan melihat arah uvula. Uvula akan terdorong ke arah yang sehat ya. Demikian untuk 9-10. Kemudian untuk pemeriksaan sensoriknya, pemeriksaan nervus 9 adalah memeriksa pengecapan untuk sepertiga lidah ke belakang. Biasanya dengan alat berupa elektrode, kita nggak ada di sini, untuk menilai fungsi dari pengecapan sepertiga belakang lidah. Biasanya reaksinya asam. Kalau kita kasih elektrode di sepertiga lidah bagian belakang, dia akan menimbulkan sensasi rasa asam. Kemudian untuk nervus 11, nervus 11 itu juga ada pemeriksaan motorik, hanya motorik ya, yaitu adalah pemeriksaan dari pemeriksaan dari otot sternocleidomastoidus dan pemeriksaan dari angkat bahu ya. Caranya adalah misalkan untuk pemeriksaan pemeriksaan otot sternocleidomastoidus, pasien dalam keadaan berpaling ke arah kiri misalkan, kemudian kita letakkan tangan kita di sebelah kanannya, kemudian
diminta pasien untuk melawan dari arah gerak kita. Ayo lawan Pak. Kemudian akan kita raba bahwa ini adalah kontraksi dari muskulus sternocleidomastoidea yang masih baik. Kemudian bandingkan dengan yang sebelah kiri. Ya, lawan Pak. Ya, kita bandingkan demikian. Oke. Kemudian untuk kelompok otot bahu, kita minta pasien untuk mengangkat bahunya seperti ini. Baik. Angkat Pak. Kita rasakan bahwa kekuatannya sama. Kalau ada kelemahan misalkan salah satu sisi, dia akan miring. Coba. Mungkin salah satu. Angkat sebelah kanan. Kanan, ya, kanan. Nah, kuat lagi Pak, angkat. Ini kuat mengangkat, ini tidak. Berarti kemungkinan ada parese seperti itu mungkin ya. Itu untuk pemeriksaan nafas 11. Yang terakhir ada pemeriksaan nafas 12, hipoglossus. Ini adalah pemeriksaan motorik. Motorik dari lidah. Ya. Caranya buka mulut Pak, lidah keluar panjang. Nah, sepanjang mungkin. Karena kalau sepanjang mungkin dia akan letaknya simetris. Kalau ada kelemahan, dia akan jatuh ke sisi yang lemah. Misalkan kalau ke sebelah kanan, kemungkinan dia yang lemah sebelah kanan. Begitu kita minta tarik Pak ke dalam, kita buka mulut, tidak biasa. Nah, ini dalam posisi tidak terjulur, kita perhatikan lidah tersebut masih dalam posisi simetris. Kalau dia parese sebelah kiri, maka dia akan berdeviasi ke arah yang sehat. Ya. Jadi hafalannya bahwa kalau sehat dia ke arah yang sehat, kemudian kalau dijulurkan dia akan ke arah yang parese. Demikian untuk nervus 12, kemudian nervus 12 saya kira itu ya, motorik. Juga diperhatikan, buka mulutnya lagi, lidah keluar, ukuran dari papil. Papil-papil dari lidah juga demikian. Kalau masih normal dia bentuknya kasar ya, kemudian berbenjol-benjol, sedangkan kalau dia ada gangguan, biasanya dia akan halus, sama, dia tidak ada gerakan, tidak ada unsur kasarnya. Demikian untuk pemeriksaan nervus cranialis.